Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dimas Permana dari modatsuka.id. Ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu 5 ide foto mobil Rubicon. Kenapa kita mengambil tema mobil Rubicon? Yang pertama karena mobil ini merupakan merek yang sangat terkenal, dan yang kedua harga mobil ini sangatlah tinggi dan hanya beberapa orang saja yang bisa dengan mudah membelinya. Dan yang ketiga karena mobil ini dipopulerkan oleh Mario Dendi, yang mana dia berfoto di kawasan Bromo dengan mobil Rubicon, dan sebenarnya kawasan itu tidak dapat dimasuki oleh mobil lainnya selain pengemudi yang sudah terdaftar di sana. Siapakah Mario Dendi ini? Mario Dendi ini sedang mengalami sebuah kasus. Dia melakukan pemukulan kepada mantan pacarnya, yang mana karena urusan permasalahan asmara. Mario Dendi ini kebetulan dia adalah anak seorang pejabat pajak yang mempunyai harta kekayaan di luar dugaan ya, di luar rata-rata dari pejabat lainnya. Baik, ide foto mobil yang akan kita bahas adalah yang pertama car photoshoot, yang kedua foto prewedding, yang ketiga branding foto produk, yang keempat miniatur atau diecast, yang kelima portrait photoshoot. Kita udah membahas poin 1, 2, dan 3. Sekarang kita akan bahas poin 3, 4, dan 5. Baik, langsung saja kita masuk ke videonya. Baik, yang ketiga adalah foto Rubicon untuk branding produk. Nah, branding produk itu seperti apa? Jadi, branding produk itu kalau teman-teman punya clothing ya, atau baju, merek baju, teman-teman mau melakukan launching produk teman-teman bisa produk teman-teman dibandingin dengan produk yang sudah terkenal sebelumnya, sudah settle sebelumnya. Jadi kalau teman-teman mau foto, misalkan mau foto baju basket, teman-teman otomatis disandingin sama sepatu Nike itu Adidas. Kalau teman-teman mau topi teman-teman topi outdoor ya, disebandingin dengan properti kayak misalkan Russell Eiger kayak gitu. Jadi disebandingin tuh yang sudah produk teman-teman dengan produk yang sudah terkenal gitu. Kalau teman-teman misalkan mau foto mobil t-shirt mobil sport, teman-teman belakangnya harus ada mobil sportnya. Mobil sportnya semakin mahal, semakin keren, semakin ngangkat tuh produk teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau pengen jual kaos gitu, mereka misalkan sport is my life, di belakangnya mobil sport, mobil BMW segala macam. Nah, itu pasti ngangkat itu, foto produknya dapat banget. Nah, ini sama juga kalau teman-teman pengen ngeluarin produk nih yang cocoknya buat outdoor, itu kayak jaket jeans gitu, jaket kemeja flanel, celana jeans, sepatu boots. Ini ditampilkan dengan mobil Rubicon. Ini mohon maaf, ini mobilnya Sahara ya, jadi ini contohnya saja ya. Jadi Rubicon dan Sahara itu modelnya hampir mirip ya. Karena Rubicon itu bedanya ada tulisannya doang di sini Rubicon, tapi ini bisa jadi inspirasi ya. Tinggal cari mobil Rubiconnya, tapi masih dalam merek sama ya, mobil Jeep. Nah, ini modelnya di atas. Ini bisa jadi foto produk nih. Ini contohnya biar semakin tampil, ini enaknya kan di crop nih, nggak semuanya. Tapi ini udah dapat banget. Teman bisa jual kacamatanya, bisa promoin sepatunya, bajunya gitu, dengan model yang posenya pas untuk foto ini. Nah, ini juga foto
foto dengan, misalkan teman-teman punya produk kaos polos kan, dengan vest, celana ya, ini bisa foto di depan mobil Rubicon. Apalagi fotonya bener-bener di alam gitu, itu niat banget mobil Rubiconnya turun dikit di teras-teras sungai yang ada batu-batu kalinya gitu, dengan backgroundnya sungai dan pohon-pohon yang menjulang, outdoor banget. Teman-teman kalau mau jual ceritanya kostum buat outdoor, ini dapat banget foto kayak gini. Nah ini juga foto walaupun bukan baju outdoor, tapi image-nya berapa namanya, personal branding image-nya sudah apa namanya, sudah baju ini, jadi seolah-olah produk ini berkata baju ini cocok untuk orang-orang yang punya mobil Rubicon atau orang-orang yang punya lifestyle yang punya Rubicon gitu, yang cocok lah. Jadi orang-orang yang punya pakai mobil Rubicon pada pakai bajunya seperti ini gitu. Ini disebandingin buat ngebrandingin foto produk teman-teman, walaupun bajunya ini baju baseball ya kalau nggak salah ya. Nah itu dia. Kalau teman-teman punya produk kaos, punya produk tas ransel, tas Eiger, maksudnya merek-merek tas carrier gitu, di foto di depan mobil Rubicon udah dapat banget tuh, bakal ngangkat foto teman-teman. Ini juga sama foto yang tadi ya, dipilih modelnya juga yang posenya. Bedanya dengan foto produk dengan foto portrait itu, foto produk ya produknya itu ditonjolin gitu, dengan apa namanya, dengan pose. Beda dengan foto portrait kan modelnya lebih banyak bergaya gitu, lebih banyak aksi gitu. Kalau ini ditonjolin kayak lebih ke katalog gitu. Jadi stick baseballnya itu ditaruh sedemikian rupa. Nah kayak gitu. Ini buat campaign produk kaos, maksudnya produk aparel. Nah sama juga kayak tadi, flanelnya tuh bisa dijual kan. Kalau ini mengesankan, flanel ini cocok buat orang-orang yang suka outdoor, suka berpetualang, seperti yang ditampilin oleh mobil ini ya. Bisa teman-teman lihat sendiri, ini fotonya dengan kemeja kotak-kotak atau flanel. Ini cocok banget kalau teman-teman punya produk flanel kemeja nih, biar produknya teman-teman bisa menjual di atas harga rata-rata ya. Jadi dipasang modelnya, maksudnya dipakai model, lalu modelnya berpose di atas mobil Rubicon ya. Jadi naik banget nih, otomatis harga produk teman-teman juga bisa naik. Baik, foto selanjutnya. Nah ini sama juga dengan kemeja, bisa dengan foto produk, lalu posenya sambil meresapi gitu ya, biar menyatulah dengan alam gitu. Jadi rebahan di atas mobil Jeep, di atas mobil Rubicon ini, sama bannya juga miring, lalu gayanya dengan gaya seperti rebahan, seperti tiduran ya, menghadap ke atas. Ini bisa untuk mempromosikan kemeja maupun celana jeansnya ya. Keren banget nih. Jadi langsung produk teman-teman bisa terlihat mahal gitu, atau terlihat keren gitu, walaupun pada akhirnya teman-teman jualnya dengan harga yang murah gitu, tapi sudah bisa ngangkat produk teman-teman dengan foto background atau propertinya Rubicon ini. Nah ini foto selanjutnya. Jadi si model wanita ini memamerkan tasnya ya. Posenya seperti model ya, diangkat kakinya lalu menonjolkan tasnya. Bisa juga model ini ingin menawarkan produk kacamatanya, itu juga bisa. Apalagi ditonjolkan di sini tasnya ya. Jadi walaupun dari samping tapi ada siluetnya, tapi ini udah terlihat menonjol ya. Orang-orang akan fokus pada foto ini karena nggak biasa. Model ini di depannya di belakang model ini ada mobil Rubicon dengan background outdoor. Jadi mengesankan
tas ini bisa dipakai untuk kegiatan outdoor atau traveling. Atau juga bisa menjual sepatunya ya. Sepatunya ini sepatu boots yang buat outdoor ya, yang biasanya waterproof, weatherproof. Nah, ini sangat asik sekali untuk dijadikan branding foto produk atau katalog produk teman-teman semuanya. Jadi kalau teman-teman suka dengan foto ini foto yang apa ya, dari segi tonnya juga asik nih, nggak terlalu tajam ya, karena mungkin disesuaikan modelnya wanita, jadi lebih soft ya, agak-agak brown pastel gitu ya kan. Baik, foto selanjutnya, nah ini bisa juga dengan iklan, ingin memasarkan mengenal produk kaos ya, ini kaos atau baju apa namanya, full print. Nah ini kalau di foto di depan mobil Rubicon sudah ngangkat banget nih untuk produk ini. Atau bisa juga memasarkan juga produk rok denimnya ya. Ini keren banget nih. Jadi ya kalau ciri-ciri kayak foto produk itu, kalau model perempuannya ya nggak fokus pada pada kecantikan atau ketampanan modelnya ya, looking modelnya, tapi juga fokus ke yang lain gitu. Jadi biasanya kalau foto portrait itu fokus ke ekspresi dengan bajunya, kalau foto produk lebih ditonjolkan foto produknya juga gitu. Ini kan terlihat bajunya, terlihat cahaya ya, jadi menonjol juga nih, menandakan bahannya ya bahan-bahan yang mengkilap gitu. Oke, foto selanjutnya juga sama nih, tadi dengan model yang sama, produk yang sama, dia beda-beda pose ya. Jadi udah diatur tuh jatuhnya cahaya seperti apa, shadownya seperti apa. Jadilah fotonya tapi di cahayanya pas waktu pada saat di bagian bajunya gitu. Ya teman-teman bisa mencontoh nih konsep seperti ini. Jadi nggak full mobil Rubicon semua, hanya kiasan saja, tulisan Rubicnya aja udah menunjukkan oh ini mobil Rubicon gitu. Pasti Rubik itu Rubicon. Nah, baik, foto selanjutnya. Nah ini kalau foto yang hidup itu mobil Rubiconnya itu terlihat kotor ya, karena di outdoor sana banyak mobil-mobil Rubicon itu ya cocoknya di alam liar ya. Jadi setelah masuk ke air atau setelah jalanan yang becek atau habis menerobos rawa-rawa segala macam ya, dengan ada lumpurnya, bercaknya, itu terlihat semakin keren gitu. Jadi bukan terlihat malah menjijikan ya. Tapi kalau untuk mobil-mobil yang outdoor terkena lumpur itu malah terlihat semakin keren, semakin memang karakternya keluar banget di situ gitu. Nah ini ditambah si model ingin memasarkan, membrandingkan kaosnya gitu. Tulisannya pun senada ya, tulisannya Jeep Hair Don't Care. Nah itu, jadi desain t-shirt seperti ini bisa dijual ya kan, apalagi dengan background Rubicon itu akan semakin menguatkan desain di baju sang model itu gitu. Dan berimbas nanti penjualan kaosnya ini semakin bisa meningkat gitu, bahkan meningkat tajam gitu, karena menonjol, udah modelnya bagus, Rubicon ya kan, kaosnya pun desainnya oke gitu, ya udah dapat banget untuk sebuah campaign produk. Nah ini menarik nih. Nah jadi posenya ya menonjolkan kefemininan ya, dipilih model yang cocok untuk outdoor ya kan, lalu ditonjolkan, mulai bisa ditonjolkan kaos sweaternya ya, ini sweater, bisa juga celana denimnya, bisa bootnya. Ini menonjol karena nggak mobil Rubiconnya nggak full ya, jadi kita fokusnya bukan ke mobil Rubiconnya saja, tapi kita sekitar 70% bisa ke modelnya gitu. Jadi mobil Rubiconnya ini hanya 20% ya kan. Nah kita bisa fokus ke modelnya tanpa menghilangkan ada kiasan-kiasan Rubicon di situ gitu.
Nah, ini menarik banget nih. Ini fotonya enak, tone-nya enak, jadi dipilih. Bisa pada saat pengeditan foto bisa dipilih tonton yang sesuai ya, yang bisa menonjolkan modelnya itu gitu. Dan warna-warna baju di sekitar, jadi warnanya senada ya. Nggak ada warna merah di sini, nggak ada warna yang oranye di sini. Jadi senada mulai dari hijau navy, hijaunya daun ya, outdoor tanah-tanah di sana, tanaman-tanaman di sana yang warnanya brown ke pastel juga bisa nih ya. Jadi warnanya masih masuk semua gitu, saling komplimen gitu. Nah, ini foto model nggak harus foto-foto dengan baju apa outdoor ya. Ini baju casual, baju yang biasa dipakai di kota. Sepatunya pun sepatu casual ya, sepatu hype, sepatu pop dari budaya kota. Nah, ini bisa juga nih untuk memasarkan, misalkan teman-teman punya produk jaket, di foto dengan menaruhnya di dekat, maksudnya disandingkan dengan mobil Rubicon ya, sudah dapat nih. Berarti teman-teman bisa menjual jaket ini di kisaran yang di atas harga rata-rata ya, bisa agak mahal sedikit karena sudah disandingkan dengan mobil Rubicon. Baik, itu tadi ide photoshoot untuk branding produk. Jadi produk-produk teman-teman disandingkan dengan mobil Rubicon agar bisa menaikkan nilai harga, nilai jual, nilai desain produk teman-teman ya. Jadi setingkat atau selevel dengan Jeep mobil Rubicon. Mobil Rubicon ibaratnya di atas, nilai brandnya di atas mobil-mobil pada umumnya gitu. Dari harganya kan lebih tinggi dari mobil-mobil yang lain. Itu karena sudah dapat kesannya harganya mahal, mobil Rubiconnya dapat kesannya harga yang mahal, teman-teman mau menjual harga produk yang tinggi atau lebih mahal itu masih masuk ya, jika produk teman-teman disandingkan dengan mobil Rubicon. Baik, dari foto-foto tadi ada yang teman-teman tertarik atau berkesan, bisa komen di kolom komentar. Yang ketiga, ide foto mobil Rubicon dengan miniatur atau diecast. Jadi kita masuk ke ini. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan Rubicon itu harus nabung ya. Seharga 1-2 miliar lah, mungkin teman-teman bisa nabung dalam waktu setahun, 2 tahun, lalu bisa kebeli Rubicon ya. Ya amin ya. Tapi kalau teman-teman merasanya agak repot, agak kesulitan untuk membeli mobil Rubicon, ya teman-teman ada cara lain ya, selain tadi minjem ke teman atau minjem ke saudara atau ngelobi pihak dealer. Teman-teman bisa mengakalinya dengan mengganti mobil Rubicon beneran dengan mobil miniatur. Ini sangat hemat sekali, sangat murah sekali, sangat terjangkau. Teman-teman bisa mendapatkannya juga di toko-toko mainan ya. Jadi banyak nih toko-toko mainan yang menjual dalam skala ya skala yang kecil ya, ukurannya kira-kira ya 10 hingga 20 cm yang mini itu banyak banget tuh. Nggak hanya mobil Rubicon ya, tapi mobil-mobil lain ya, kayak mobil sport gitu, mobil-mobil yang umum itu dengan detail yang beraneka ragam. Kalau teman-teman harga yang kisaran 100, detailnya seperti ini gitu. Kalau teman-teman ingin membeli miniatur atau mainan yang harga detailnya bagus atau lisensi original, otentik ya, official, resmi maksudnya, itu teman-teman bisa dapatkan harganya agak lebih mahal sedikit ya. Tapi nggak masalah, karena itu akan, jika dijadikan sebuah foto, itu akan seperti aslinya gitu. Baik, kita lihat. Ini ada dari YouTube-nya, dari Instagram-nya Nidi NR ya, dari orangnya kira-kira berasal dari India ya. Tapi fotonya keren nih. Baru saya menemukan, mungkin baru dia nih yang
meng-share tentang Rubicon. Baik, kita lihat videonya bareng-bareng ya. Nah, ini jadi di video yang pertama itu di kawasan pantai ya, ada kayak bekas pohon atau ada gundukan pasir. Jadi ditempatkan di situ mobil Rubiconnya, dan di foto jadinya kan seolah-olah kalau bisa fotonya dirapihkan atau diedit segala macam, itu bisa terlihat seperti mobil yang asli gitu. Nah, ini keren banget. Jadi solusi teman-teman kalau punya Rubicon yang aslinya agak lama ya, jadi bisa dengan miniatur atau diecast. Kemudian bisa juga cari di toko-toko mainan yang besar ya, yang ada di mall atau bisa juga di marketplace. Miniatur ini cari yang bener-bener detail biar puas juga punyanya, apalagi yang ori ya. Baik, itu tadi foto yang pertama di Mas Nidi NR ini. Ada lagi foto selanjutnya. Jadi ini di behind the scene, beliau membuat kayak miniatur ala-ala alam bebas ya, dengan kerikil-kerikilnya, dengan rumput-rumputnya, ya kan. Lalu fotonya bisa juga dengan foto background tembok ini. Ini kalau misalkan perlu background temboknya ya, karena kebetulan warna putih, bisa diganti ya, bisa dihilangkan, mudah sekali menghilangkan warna background putih, lalu diganti dengan warna pola langit gitu, dengan langit yang asli gitu. Ini lalu diedit, disamakan tonnya, diperhalus, dipertajam, ditambah saturasinya, mobilnya pun terlihat seperti asli ya. Ini jadi menarik banget nih. Jadi bisa kalau ada teman-teman misalkan berhasil memotret foto action, maksudnya diecast ini, lalu di share di sosial media, teman-temannya teman-teman mungkin akan kaget ya, ini beneran apa enggak nih gitu. Jadi bisa sedikit-sedikit agak-agak ngeprank ke teman-teman ini, ke yang melihat foto ini gitu. Jadi puas juga ya kalau teman-teman hobi diecast, ini bisa detail membuat apa serupa kayak alam aslinya ya, ada rumput-rumputan, kerikil segala macam. Nah, baik, itu tadi ide foto mobil Rubicon dengan diecast. Ini paling murah di antara ide-ide foto Rubicon, mobil Rubicon lainnya, karena ini hanya mengeluarkan budget 100-200 ya, hingga murah lah daripada beli mobil Rubicon yang asli. Bagaimana pendapat teman-teman tentang ide foto mobil Rubicon dengan diecast ini? Bisa komen di kolom komentar. Baik, tadi yang keempat. Sekarang kita akan ide foto mobil Rubicon yang kelima. Ini idenya sangat mudah diterapkan ya. Yang pasti mobilnya bukan miniatur tapi yang asli, benar-benar asli. Ini tentang portrait. Jadi portrait photoshoot. Jadi photoshoot ya, portrait gitu. Jadi ada orangnya gitu, objeknya orang. Ya karena yang bisa ditampilkan ya orang. Kalau misalkan hewan ya bisa juga, tapi kan kurang dapat gitu. Jadi di sini kita berbicara tentang portretnya objeknya manusia ya, dengan style dan gaya yang masing-masing. Kita lihat yang foto pertama, ada Jeep Blue Ocean. Nah, foto portret ini jadi kalau mobil Rubiconnya sudah lewat jalur yang becek, itu masih ada jejak-jejaknya tuh yang nempel kan, ya kayak mobil-mobil Jeep pada umumnya, nempel di ban ya kan. Mobilnya pun misalkan agak kotor, nah itu teman-teman jangan langsung cari tempat yang bersih, udah aja tetap di situ. Lalu teman-teman bisa foto dengan naik di atas kap depan mobil Rubicon ini, ya kan. Jadi teman-teman tetap dapat kesan-kesan outdoornya gitu. Bener-bener mobil ini bener-bener digunakan di alam gitu, dan tangguh gitu ya. Nah, ini mudah banget nih. Jadi kalau ada mobil selain Rubicon juga bisa dengan
biasanya di kawasan-kawasan yang menyewakan mobil Jeep ya, untuk menikmati off-road alam terbuka, ada di Kaliurang, di Jogja ada itu. Di tempat-tempat lain juga yang punya trek-trek off-road biasanya udah mulai disewakan ya. Teman-teman bisa action dengan gaya ini. Jangan lupa outfitnya dari rumah udah pakai sepatu boot ya. Properti lain kayak kacamata itu jangan lupa. Lalu bisa langsung dipraktekkan foto dengan mobil yang baru, dengan mobil yang kotor, yang baru, yang benar-benar sudah lewat jalannya gitu. Jalan trek outdoornya. Baik, lanjut foto kedua. Ini dibikin hitam putih, jadi keren kan? Ya, foto pose biasa, jadi menampilkan skala objek manusia dengan mobilnya. Terlihat sekali mobilnya bukan mobil yang umum ya, karena tingginya hampir beda, sangat terlihat dominan ya. Jadi kalau teman-teman berdiri di atas mobil Rubicon itu tingginya bisa di atas rata-rata mobil yang biasa ditemui ya. Ini fotonya simpel saja, komposisinya sang model ada di tengah, lalu diposisikan mobilnya juga pas di tengah ya. Lalu difoto pakai topi, kalau outdoor ya pasti pakai kemeja flannel ya buat melindungi dari terik matahari. Juga celananya jeans, sepatu boot, langsung bisa difoto seperti ini. Baik, lanjut foto selanjutnya. Nah, ini dari Urrofi ya. Beliau adalah videografer muda, tapi dia prestasinya dan proyeknya, karyanya sudah luar biasa banget. Dia konsisten banget. Nah, ini dapat dari TikToknya ya, TikToknya Urrofi. Pada saat dia ada project di Bali, dia foto dengan mobil Jeepnya ya. Jeep ini Rubicon atau Wrangler kurang tahu nih, tapi secara bentuk sih hampir mirip. Jadi ya, kalaupun bukan ya, soalnya Jeep itu semua modelnya hampir mirip ya. Warna mobil Jeepnya ini kontras dengan warna lainnya. Jadi warnanya oranye, yang tempat lainnya dia lingkungan sekitarnya batu-batuan ya, warna gelap. Jadi kontras, ini oranye dengan warna gelap. Langitnya pun pada saat mendung, jadi lebih dramatis. Lalu modelnya, Urrofi-nya ini memakai jaket denim yang ini mungkin agak diedit sedikit jadi lebih terang ya, saturasi jaketnya lebih terlihat ya. Jadi di foto ini menonjol, kalau teman-teman perhatikan, Urrofi ingin menonjolkan foto mobilnya ya kan, oranye, dengan foto dirinya memakai jaket biru gitu. Jadi mencolok tuh, oranye dan biru denimnya mencolok. Ya, jadi dapat orang-orang yang melihat foto ini akan fokus ke mobil dan Urrofi. Jadi dapat banget Urrofi dan mobil Rubicon. Nah itu bakal terlihat terlihat sangat menonjol untuk sebuah foto gitu. Keren. Nah, ini fotonya dibalik kalau tadi foto wanita yang maskulin ya, kalau ini foto wanita yang ya dengan kewanitaannya gitu, dengan agak seksi ya, tapi fotonya dibuat sedemikian rupa memperhatikan arah datangnya cahaya ya kan, dan bannya pun kalau lurus saja itu terlihat kayak kaku, makanya ban depannya dimiringkan, sama seperti tips foto sebelumnya ya, ban depan mobil bagusnya dimiringkan. Lalu difoto dengan kostum yang menarik ya, jadi nggak hanya pakai sandal jepit, nggak hanya pakai sepatu kets, jadi modelnya ini sudah mempersiapkan outfitnya sebelum ke lokasi gitu. Jadi sudah dipikirkan outfitnya seperti apa. Warna bajunya pun merah marun ya, karena agar kontras dengan mobilnya warna putih kontras dengan warna hijau. Nah, ini perpaduan yang sangat menarik, dan fotonya pun dapat di sini gitu. Baik, foto selanjutnya. Nah, ini sama seperti tadi, jadi memamerkan outfit ceweknya juga dengan custom denim warna hitam ya. Ya, ini untuk foto portrait akan terlihat bisa menaikkan level si wanita tersebut gitu. Jadi wanita tersebut
mobilnya wanita ini mungkin mobilnya Rubicon atau mobil kekasihnya Rubicon, tapi itu bisa menaikkan personal branding dia gitu, bisa menaikkan kegengsiannya dia gitu. Fotonya nggak sembarangan mobil, fotonya di depan Rubicon. Nah itu dia. Ini ya, teman-temannya pasti akan melihat kedua kali, akan terkagum-kagum, wih Rubicon, nah gitu. Baik, foto selanjutnya, nah ini nggak mesti terlihat semua badannya, terlihat semua mobil Rubiconnya ya. Ini hanya dari samping, hanya dari belakang ya. Tapi kelihatannya sulit mobil Jeepnya ini menghadap ke belakang, lalu difotolah dengan tatanan rambutnya dibuat sedemikian rupa. Ya sudah, jadi nggak ngebosenin memamerkan Rubiconnya gitu. Jadi bisa dilihat tampak samping ya kan, tampak muka, dan orang-orang tetap bisa melihat itu itu adalah mobil Rubicon. Nah, itu mobil Jeep, itu mobil yang mahal. Nah itu nggak mesti belak-belakan diperlihatkan mobil Rubiconnya, tapi hanya sekilas saja, lalu dia pose di jendela mobilnya ini gitu, melihat ke kamera ke arah belakang. Ini ide yang keren juga nih. Jadi nggak mau nonton harus full Rubiconnya. Baik, foto selanjutnya, nah ini di salju. Mobilnya pun sudah mencolok ya, warnanya merah, menonjol di antara warna-warna salju yang putih di sekitarnya. Lalu outfit sang model pun dengan memakai mantel, baju hangat ya, dengan boot. Ini outfitnya udah keren. Lalu difoto di depan mobil Rubiconnya ya. Lalu di sini terlihat keren nih, apa namanya, tulisannya juga menunjang, look pretty, play dirty. Walah, terlihat cantik, bermain kotor. Wah, itu kiasan-kiasan yang ramai di orang barat ya. Kalau di terjemahin ke Indonesia agak-agak vulgar ya, agak-agak banyak kontroversi, banyak terjemahan lah, banyak bisa diterjemahkan di dalam berbagai versi gitu. Ini fotonya keren nih, backgroundnya, jadi pasti menunjukkan wanita ini pasti menaiki mobil ini gitu. Walaupun pada kenyataannya bisa aja mobil Rubiconnya di stop, numpang foto itu nggak tahu, tapi kesan yang didapat adalah dia sedang di tempat bersalju dengan mobil Rubicon. Nah itu. Jadi kesan itu penting dalam dunia sosial media sekarang ini ya. Baik, foto selanjutnya, nah ini foto sama di salju tapi nggak ada, jadi fotonya masih terlihat rapih, nggak ada bekas-bekas serpihan salju, es yang bertebaran, berantakan. Nah ini fotonya rapih, foto sang wanita tiduran saja ya, tiduran di depan, di belakangnya itu agak kayak bokehnya pun bokeh Rubicon. Kalau bokehnya yang lain tuh ya biasa gitu. Kalau bokehnya Rubicon itu jadi sesuatu gitu. Ditatakan tuh modelnya berpose rebahan, menghadap kamera, menghadap depan, kaki diangkat, rambutnya ditata ya kan, berpose. Lalu di belakangnya mobil Rubicon gitu. Jadi nggak perlu dengan aksesoris pakaian salju pada umumnya, nggak perlu pakai topi salju, sial-sialan gitu. Ya, ini seolah-olah bersih dari aksesoris salju yang lainnya, dan dia tetap terlihat cool dan santai di depan mobil Rubicon. Nah ini pose yang jadi coba. Jadi teman-teman harus punya Rubiconnya, dan teman-teman harus sudah ngejadwalin kapan foto di salju. Nah itu yang kita harus pikirin ya. Jadi ya mulai dari sekarang bisa menabung ya, ditargetkan ya 2 tahun bisa ke sana ya. Kita aminin bareng-bareng ya teman-teman. Nah ini foto yang nggak biasa, jadi jadi ada beberapa orang yang kalau di foto itu nggak mau terlihat mukanya, walaupun mukanya keren gitu, tapi nggak mau terlihat mukanya karena ya mungkin malu, karena mungkin terlalu biasa gitu. Ada orang-orang yang seperti itu yang nggak ingin mukanya terlihat gitu. Jadi hanya
seolah-olah misterius gitu, ditutupin aja tiap pose di sosial medianya gitu, nggak terlihat mukanya tapi hanya kiasan-kiasan, nggak menghadap kamera, seolah-olah candid. Nah itu banyak kok tren seperti itu. Seperti di foto ini, sang perempuan duduk di atas mobil Jeep menghadap kamera tapi ditutupi dengan tangannya ya, lalu ada cahaya dominan di belakangnya, jadinya kan jadi agak-agak siluet gitu, agak-agak apa namanya highlight ya. Di sini ada apa namanya bias cahaya, refraksi cahaya. Jadi bisa dilihat di sini, jadi kesannya ya misterius tapi tetap ada terlihat dominan mobilnya ini. Oh itu udah terlihat, itu mobil Rubicon, itu mobil Jeep. Ini kurang tahu juga Rubicon atau yang Wrangler ya. Ini bentuknya hampir sama. Oke, foto selanjutnya adalah ini yang lagi ramai. Jadi kalau teman-teman foto yang kalem aja ya. Kalau di Indonesia itu ngetrennya, apalagi kalau teman-teman punya circle yang perlu teman-teman nunjukin eksistensi teman-teman ya. Jadi ini adalah fotonya Mario Dandi tadi yang kita bahas di awal video tadi ya. Ini fotonya pun sudah, jadi yang motret itu sudah mengatur dan dia udah paham kalau mobil itu bagusnya dimiringin ban depannya. Ini sudah dimiringin, lalu foto kalem Mario di depan ya kan. Outfitnya juga udah kalem aja, celana pendek aja ya kan, celana pendek dengan sepatu, dengan baju. Backgroundnya pun ya terlihat senada tuh, warna daunnya. Ini kan di Bromo ya, jadi daun-daunnya pun agak-agak hijau pucat gitu ya, senada dengan warna mobilnya hitam. Ini adalah foto yang viral di sosial media sekarang ini. Jadi kalau teman-teman ini sumber fotonya ada Broden, ya itu tadi, ini kayaknya akunnya Mario ya, Mario Dandi tadi. Tapi sekarang akunnya menghilang, entah kenapa menghilang ya, entah kenapa. Teman-teman bisa komen nih, kenapa bisa menghilang. Dan foto-fotonya pun ada saja yang bisa mengcapture. Jadi itu hebatnya atau kerennya netizen Indonesia bisa tahu apa namanya, rekam jejak digital orang-orang yang viral. Ya ini foto yang banyak beredar ya, di crop. Tapi sih bagus yang pertama sih. Kelihatan ininya, jadi udah yang fotografer itu pun pintar, ini membagi dua ya, membagi dua horizon daratan dan gunung. Sebenarnya foto yang pertama udah pas nih, keren, bagus. Dan foto ini selain keren, selain karena kerennya, yang ada di foto ini adalah orang yang sering memamerkan harta, jadilah foto ini viral, ya kan? Entah ada yang nge-save foto ini karena ngefan apa ngincer atau gimana gitu. Karena foto ini ada aja yang punya gitu. Itu ini adalah foto portrait yang terkenal dan kontroversial. Baik, itu tadi adalah inspirasi atau ide foto mobil Rubicon. Jadi kenapa diangkat mobil Rubicon, kenapa nggak mobil-mobil lainnya gitu. Nah ini pertanyaannya ya, karena sekarang ini ya di bulan Februari 2023 ya, sampai udah masuk bulan Maret ya 2023, sedang ramai, sedang diurus kasus Mario Dandi ini. Jadi sekarang sedang tahap pemeriksaan ya, bapaknya juga lagi diperiksa terkait asal-usul hartanya segala macam. Periksa juga tuh siapa tuh, dari mulai Mario Dandi, temannya yang merekam, lalu korbannya juga, ini masih sedang diproses. Dan ini menjadi ramai trending di Instagram, trending di Twitter, trending di YouTube, jadi ramai di semua tempat. Dan ini pun secara nggak langsung pihak yang menjual mobil Rubicon pun semakin terangkat secara nggak langsung. Jadi kayak yang diuntungkan ya
penjual mobil Rubicon-nya itu ya, Jeep Rubicon tadi, yang distributor Indonesianya ya, PT Das tadi, ya menguntungkan jadi secara nggak langsung diiklankan gratis oleh semua orang, oleh semua media menyebut tuh tanpa perlu membayar mahal. Banyak orang menyebut Rubicon, pada akhirnya trending. Ya sudah, kalau yang sudah trending, bisa jadi nanti produknya pun langka, produknya pun bakal lebih mahal. Ya itu akan jadi efek yang dihasilkan dari trendingnya ini gitu. Baik, itu ide foto mobil Rubicon. Bagaimana teman-teman tertarik? Pilih yang mana tuh? Nomor 1, 2, 3, 4. Kita review dari yang pertama itu ide fotonya di foto mobilnya, car photoshoot. Yang kedua itu foto prewed Rubicon ya. Jadi prewednya dengan membawa properti mobil Rubicon ya. Kalau yang lain propertinya di bangunan-bangunan tua, di mobil-mobil angkot. Nah, ini fotonya membawa mobil Rubicon. Yang ketiga, ide foto Rubicon untuk branding produk. Jadi teman-teman punya produk apa saja yang murah hingga atau yang mahal, ingin agar produk teman-teman menonjol itu disandingkan dengan mobil Rubicon. Teman-teman punya produk minuman jahe, ya sudah, di fotonya produk minuman jahe di depan mobil Rubicon. Itu kayak efek apa ya? Efek tangan emas gitu. Apa yang dipegang bakal jadi emas lah gitu kira-kira. Jadi image produk yang kita bawa akan ngangkat di depan mobil Rubicon. Nah, lalu kalau yang paling murah, teman-teman tidak punya susah untuk membeli, ya kan? Misalkan 2 tahun membeli Rubicon agak lama gitu, teman-teman bisa memiliki Rubicon dengan harga murah, yaitu dengan membeli diecast-nya atau replikanya ya. Jadi kalau harganya semakin mahal, semakin detail, semakin ori juga, semakin detail ya. Walaupun ada juga yang nggak resmi tapi detail, itu banyak banget mereknya, dari mulai Matchbox, Hot Wheels kayaknya enggak deh, Tomica mungkin, atau yang skala-skala yang segini ya, saya lupa merek-mereknya. Baik, yang kelima adalah foto photoshoot. Jadi foto portrait aja teman-teman untuk kepentingan personal branding, untuk menaikkan nilai teman-teman gitu, atau ingin ingin foto keren-kerenan, ya ini di ide foto portrait seperti yang dilakukan oleh Mario Dandi tadi gitu. Baik, sekian video kali ini. Jadi yang mana yang teman suka, oke, bisa komen di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.